Dene sambutan ingkang saripun menika sambutan saking LDNU Kaci Kebumen. Menika paripun Bapak Yai Khalid Fikri sekaligus membuka pun adicara ingkang sapunika. Dhumateng panipun katuraken saat sekabehipun semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang kami hormati khinafillah Gus Mustalih dan juga yang kami muliakan dan kami hormati Kiai nanti yang jadi pemateri ya Gus Nur Rahim ya Kiai Gus Nur Rahim Divisi Tibun Nabawi BPYRA CRA yang kami hormati Pak Kiai Fauzi selaku PJ YECRA Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya, yang kami hormati segenap peserta pelatihan Bektogur pada hari ini. Alhamdulillah ada yang dari Sragen, Brebes, Bandung, Cilacap nih, Banyumas ada. Alhamdulillah luar biasa. Ini suatu keberkahan tersendiri bagi Yayasan JRA. Karena apa? Karena saya melihat setelah adanya level yang diturunkan dari level 4-3 menjadi 2, kita semakin bisa menunjukkan eksistensi kita. Kalau saya mengikuti grup bahwa kegiatan Suker yang menunjukkan sudah mampu mendeteksi virus dan bahkan bisa membuktikan penanganan orang yang terpapar dengan COVID-19 dengan metode Bektogur. Ini harus kita lebih tunjukkan lagi secara masif, dan mudah-mudahan dengan kemantapan pelatihan pada hari ini kita bisa menunjukkan eksistensi JRA kepada, terutama kalau masyarakat sebenarnya sudah, tapi kepada pemerintah. Maka target dari PJJR Kabupaten Kebumen salah satunya yang kemarin saya sudah sampaikan, nanti harus menyampaikan atau memberikan virus, menyebarkan virus Al-Quran terutama dalam hal ini kepada dinas instansi. Mudah-mudahan nanti target ini bisa terwujud. Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Nah, ini saya juga alhamdulillah ada dua peserta putri ya, dua peserta putri luar biasa. Sebenarnya saya sudah minta Pak Mustolih, bukan Pak Gus Mustolih ini, untuk hadir pada hari ini untuk membuat rilis kepada untuk Warta NU, karena salah satu strategi untuk bisa membumikan Al-Quran melalui Yayasan JRA itu adalah salah satunya media. Jadi sudah tepat di sini sudah ada divisi media, ya, ada divisi media, hingga laman-laman dunia maya itu harus kita penuhi juga dengan berita-berita yang terkait dengan Yayasan JRA ini. Apalagi nun sewu, kapasitas panjenengan semuanya itu adalah tokoh-tokoh masyarakat dan juga kiai-kiai. Yang di hadapan saya ini adalah sebenarnya kiai-kiai semua, kecuali saya. Jadi yang menghadap sini 100%, 101% adalah kiai. Gak tahu yang mau ngambil gambar ini. Kalau ini 1001% lah itu ya.
Ini saya apalagi Kiprana gitu ya, harusnya udah punya brand. Jadi panjenengan harus bisa memiliki brand di dunia maya. Ya, jadi dengan kemarin ketika hari santri saya minta kepada PCJRA untuk hadir, saya minta 2 orang harus gunakan atau pakai atribut. Saya bilang gitu, pakai atribut yang menunjukkan identitas JRA. Nah ini menurut saya kadang masih ada yang malu-malu menggunakan atribut JRA guys. Ya, jadi mungkin walaupun hanya kalau rompi kan ada syarat khususnya, tetapi kalau dengan batik, dengan kaos seperti ini, mungkin ada yang masih belum pede. Karena apa? Aku belum bisa rupiah di sendiri. Jadi, tetapi sebenarnya yang perlu dilakukan adalah syiar dakwahnya, bahwa kita kaos ataupun atribut yang kita kenakan itu sebenarnya Al-Quran berjalan. Inti dari JRA adalah Al-Quran. Jadi dengan motivasi Al-Quran ghaniyun la faqra ma'ahu itu jangan takut menggunakan atribut. Saya yakin, saya sudah kenal sekali dengan Pak Yesus Susanto dari Sempor. Dia sekali menggunakan atribut itu, Al-Quran berjalan. Alhamdulillah rezeki beliau sampai saat ini sudah bisa menjadi sarjana. Dengan Al-Quran, beliau pengabdian dengan Al-Quran. Tepuk tangan lah untuk Pak Yesus Susanto. Pengabdian dengan Al-Quran ternyata mengantarkan beliau menjadi sarjana. Kemarin baru wisuda. Alhamdulillah saya ikut bangga gitu. Jadi teman-teman JRA, saya yakinlah bahwa pengabdian panjenengan di JRA itu adalah pengabdian yang mengabdikan dirinya kepada Al-Quran. Dan insya Allah saya yakin panjenengan sudah tidak perlu lagi didalili gitu ya, bahwa orang-orang yang mengabdi dan mengabdikan diri, menghormati orang-orang dan ahli Al-Quran, yakin diangkat derajatnya. Itu yang bisa saya berikan motivasi pada panjenengan, bahwa mari tumbuhkan rasa percaya diri sebagai keluarga besar JRA, sebagai kesuker, walaupun belum bisa memberikan penyembuhan atau memberikan suruh pada orang lain, memberikan ruqyah kepada orang lain, minimal sudah berdakwah menggunakan identitas seperti itu. Jadi nanti malam juga ada penutupan puncak hari santri di pesantren Al-Kahfi. Saya juga minta malah justru 3 orang, padahal jatah setiap lembaga itu 5. Saya share di grup yang lembaga LDNU sendiri, tapi saya batasi. Saya minta malah justru dari JRA supaya datang 3 dengan atribut. Alhamdulillah kemarin ketika di contoh kecil ya, ketika akan upacara hari santri di Ma'arif menggunakan atribut JRA, panitia yang anak-anak kan nggak tahu, disuruh mau ke sebagai peserta, tetapi begitu tahu bahwa ini perwakilan lembaga sebagai lembaga yang dibawa ya seperti saya LDNU, langsung duduk di tribun utama bersama para kiai. Nah ini sudah menunjukkan bahwa kita harus sering-sering menunjukkan eksistensi LDNU. Dalam hal ini adalah dari sisi JRA-nya, bahwa kita adalah memiliki peran penting di dalam dakwah ala Nahdiyah. Nah, itu yang terpenting. Jadi memang merubah image masyarakat tentang ruqyah itu satu mesti mereka. Kalau saya kecil-kecilan melakukan survei, urusannya kalau jin pasti itu. Bahkan kemarin dari mana itu, dari konsultasinya ke KUA, ada orang yang ketempelan jin, langsung para KUA langsung nunjuknya siapa? Urusan itu kalau urusan JRA, kalau itu aduh. Saya bilang bisa kasihkan nomornya Pak Farid gitu. Pak Farid mana ini ya, belum namanya. Jadi saya artinya urusan wilayah itu, saya kalau memang urusannya wilayah supranat
supranatural. Itu sama spesialisasinya seperti itu. Kemudian kalau memang nanti sudah Bektokur ini sudah semakin banyak yang memiliki sertifikat, artinya berhak untuk melakukan itu, kita harus saling lempar spesialisasi. Contoh ketika ini bekamnya, ya jangan dikasihkan ke yang tidak spesialis bekam gitu. Jadi kita saling memberikan peluang yang spesialisasi itu kepada sulker yang lainnya. Sebenarnya jadi banyak sekali masalah masyarakat yang sering konsultasi dan membutuhkan kita. Nah ini sudah lengkap lah, dari sisi perizinan, dari sisi kesehatan kayak gitu. Jadi ya, jadi ternyata memang realita masyarakat seperti itu. Jadi monggo tekuni, yakini segala sesuatu yang diistiqomahi itu pasti akan menghasilkan karomah. Jadi panjenengan semuanya mungkin dari jumlah berapa semuanya yang sudah mulai? Ya, jadi sebenarnya Kabupaten Kebumen sudah 300 ya. Jadi yang ada seleksi namanya seleksi alam. Dari seleksi alam itu, ya saya yakin tidak semuanya menguasai dari Bektogurnya atau dalam hal sulker perizinan, gitu ya. Pasti akan memiliki spesialisasi masing-masing, sehingga nanti jangan aku bisa kabeh. Saya yakin pasti ada yang spesialis totoknya, ada spesialis gurahnya, kayak gitu. Jadi inilah rahmat Allah. Jadi kabeh direjekeni aja dicukup dewek. Jadi pesan saya, jangan serakah. Walaupun panjenengan menguasai semua, bagi-bagilah dengan saudara yang lain. Bagus Mustowi sebenarnya dari jauh pun bisa, tanpa harus datang, bisa menangani semuanya. Tapi kadang beliau dikasihkan kepada teman-teman yang di wilayah, contoh kalau wilayah Alian, kasihkan ke Alian, ya gitu. Nah inilah bukti kebersamaan panjenengan nanti yang akan menunjukkan hero kita di dalam hal beribadah melalui Al-Quran dalam bingkai Yayasan CLA. Untuk itu saya berpesan sekali lagi terutama kepada pengurus, bangkitkan semangat kepercayaan diri untuk menunjukkan identitasnya. Otomatis dalam hal identitas sudah berani menggunakan identitas, ada diimbangi dengan kemampuan minimal. Kalau ada yang agak aneh-aneh ya pokoknya air putih aja, kayak gitu aja, minimal itu. Tapi lama-lamanya kalau dengan keyakinan bahwa air putih dihidungi titik gitu, lama-lama dan sedikit dramatis gitu ya. Buk padahal ada yang niprat gitu. Itu tapi ada sedikit ya, sebenarnya sudah, karena sudah ada keyakinan bisa jadi Allah akan menyembuhkan. Yang menyembuhkan bukan kita, tapi hanya kita sebagai media saja, perantara. Jadi kayak gitu. Sugesti dokter kan kayak gitu. Sudah sebenarnya dokter itu sebenarnya nggak terlalu pinter lah. Gitu. Karena apa? Datang yang ditanya sakitnya apa? Harusnya kali kita bertanya, jenengan dokter harusnya tahu, periksa dulu baru tanya kayak gitu. Oh ini yang sakit sebelah sini gitu. Kalau panjenengan kan sudah punya deteksi mata, ada yang dengan tatapan mata cerdas, lebih pintar panjenengan dari dokter sebenarnya. Ya, jadi dari kedipan mata sudah bisa terlihat ini yang bermasalah di sebelah sini. Ya, dari telunjuk tangan sudah bisa mendeteksi dia larinya ke sini. Ini kalau ini levelnya Gus Mustowi CS kan. Kalau Pak evolusi dan yang lainnya. Kalau saya ya mungkin kayak dokter masih keluhannya apa, yang dirasakan apa, sudah air apa aqua, saya doain gitu ya, selama sedikit agak kali-kali buk. Nah, jadi seperti itu kelebihan kita semuanya, memiliki oleh Allah diberikan kelebihan yang cara mendeteksi, sehingga nanti masyarakat semakin percaya bahwa ruqyah itu adalah sebagai way of life, jalan keluar ke dalam hal masalah kesehatan. Nah,
Jadi yang terakhir saya berpesan, penuhi laman-laman media sosial dunia maya dengan video-video yang durasinya mungkin hanya 3 menit, 5 menit. Dan jangan lupa tulis di bawahnya itu JRA kecamatan mana atau Bandung atau Sragen dengan ada sedikit logo di atas JRA. Nah kayak gitu. Jadi itu mungkin juga dalam hal mohon maaf yang sedikit agak serius itu makalah-makalah lempar saja ke dunia maya tentang masalah timbun bayi seperti itu. Ini akan semakin menunjukkan eksistensi kita. Dan yang terpenting saya pesan kepada PJ Kebumen untuk ke depan program yang sudah direncanakan yaitu untuk bisa melakukan, kalau militer ada serbuan vaksin, kita akan melakukan serbuan dinas instansi. Artinya kita akan meminta kepada pemimpin kita agar kita diberikan peluang masuk dinas instansi, mengenalkan metode kesehatan yang pertama dan utama melalui Al-Quran. Itu saja. Mudah-mudahan kehadiran kita panjenengan semua di sini mendapatkan ridha dan rahmat Allah. Dan untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama secara resmi pelatihan bertegur PC Yayasan JRA Tim Laksar Cita Dasar Kebumen secara resmi dinyatakan dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kemanfaatan dan keberkahan dan langsung bisa diamalkan, membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.